Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dong, gak semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 9A apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran kita. Pembelajaran apa? Oke, matematika ya. Kita belajar melanjutkan materi yang sebelumnya. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, maka kita hendaknya melakukan sesuatu itu harus diawali dengan berdoa. Hari ini siapa yang mau memimpin doa? Saya Ustazah. Oke, silahkan Kak Nafia. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan murojaah surah Al-Kafirun. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Kak Nafia yang sudah membantu memimpin doa hari ini. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah, Allah senantiasa memberi kelancaran, keberkahan di setiap apa yang kita pelajarin. Amin, Allahumma amin. Oke, untuk menambah semangat nasionalisme, ya, kita mari sama-sama menyanyi lagu nasional. Lagu apa? Sepakat lagu apa? Rayuan. Oh, mau requestnya apa tadi? Rayuan. Oke, Rayuan Pulau Kelapa. Yang suka nyanyi di sini siapa? Nurli. Oke. Silakan Kak Nurli ya, pimpin teman-temannya dulu untuk menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tepuk tangan untuk Kak Nurli. Silakan Kak. Ya, di situ. Sambil lihat boleh. Mari kelas sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa bersama-sama. Iya, boleh berdiri. Oke. Semuanya bersuara ya. Airku Indonesia, negeri yang amatku cinta, tanah tumpah darahku yang
boleh duduk kembali. Sebelum Ustazah lanjutkan, tadi yang kita nyanyikan kan rayuan Pulau Kelapa. Kenapa kok kira-kira disebut Pulau Kelapa? Ada yang tahu nggak? Apakah Indonesia itu Pulau Kelapa? Ada yang tahu nggak? Ada sejarahnya ya. Negara maritim. Kenapa yang dipilih kelapa? Banyak. Terus ada yang pernah dengar sejarahnya nggak? Oh, nggak tahu ya. Ini sejarah termasuk apa yang mereka menciptakan itu sebenarnya pasti ada filosofinya. Nanti boleh di searching. Oke. Baik, hari ini adakah yang tidak hadir? Ada ya? Ada nggak? Naomi sama siapa? Sudah. Naomi doang? Ya. Oh, Naomi aja. Naomi kemana Naomi? Izin umroh. Semoga amal ibadah umrohnya diterima oleh Allah ya. Amin. Oke. Sebelum ini Ustazah persiapan sebelum belajarnya, Ustazah mau cek dulu dong bukunya matematika, angkat dong. Biar ke mana, oke. Buku tulis boleh, buku matematikanya, oke, good. Oke, next. Sudah semua bawa alat tulis? Oke. Kemudian ini apa namanya? Busur penggaris. Oke, good. Terus apa lagi ya? Apa yang diperlukan lagi? Udah ya? Buku paket ada, buku matematika ada. Oke, kalau buku streaming setiap kelompok ada yang bawa nggak? Buku kotak-kotak? Ada nggak? Mana? Satu kelompok satu lah setidaknya. Oke. Kelompok AH? Oke. Kelompoknya ini ada nggak buku kotak-kotaknya? Oke. Nggak ada? Oh ada. Oke, good. Oke, sip. Oke, boleh diturunkan kembali. Kemudian ini pokok bahasan kita hari ini adalah melanjutkan materi sebelumnya, masih dalam bab apa? Transformasi geometri. Kalau kemarin itu tentang apa? Refleksi translasi, maka hari ini kita pindah subbab menjadi rotasi. Kira-kira tahu nggak rotasi itu apa? Tahu dong. Rotasi itu apa? Berputar. Kira-kira benda-benda di sekeliling kita banyak nggak sih yang bisa berputar? Oke, termasuk bumi kita berputar nggak? Bumi kita berputar pada porosnya disebut? Kalau bumi mengelilingi matahari disebut revolusi. Oke. Jadi Ustazah juga mau menampilkan gini. Kenapa sih harus belajar rotasi ya kan? Sedangkan itu ibaratnya menurut kita nggak penting, tapi sebenarnya sangat penting karena Allah pun sudah menciptakan bumi ini untuk berputar. Kira-kira sesuatu yang Allah ciptakan pasti bermanfaat dong untuk kita. Makanya kita perputaran yang bagaimana sih dalam matematika. Tapi sebelum ke sana coba kita tonton sama-sama tentang video apa tadi? Revolusi sama kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Nanti sambil belajar yang ini mungkin kalian sudah lebih hafal ya. Minum boleh. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Bumi memiliki karakteristik yang tidak dimiliki planet lain dan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Kehidupan semua makhluk, tumbuhan, hewan, manusia, dan yang lainnya. Selain itu, bumi memiliki air dan atmosfer. Maka bumi adalah planet yang sempurna untuk ditinggali. Seperti halnya planet-planet di tata surya, bumi memiliki dua jenis pergerakan. Yang pertama disebut rotasi dan yang kedua disebut revolusi. Rotasi merupakan gerakan bumi yang berputar pada porosnya. Kalian tahu berapa lama rotasi bumi dalam satu kali putaran? Ya. Berapa? Semua. Aduh enggak. Kali. Berapa? Semua. Kok nggak bisa? Semua kali ini. Semua kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Sorry. Oke, next. Saya tadi nanya di situ ada tulisannya
Kalian tahu nggak satu kali dia bumi berputar pada porosnya berapa lama? 24 jam. Oleh karena itu rotasi itu menyebabkan adanya siang dan malam. Kalau revolusi sekali berputar berapa lama? 365 hari. 305 jam Hari. Oh, 365 mengakibatkan ada apa? Pergantian tahun, terus musim ya. Oke, baik. Nah, apa sih kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Kan kita tadi rotasi ya. Nah, sebelum ke sana semuanya pakai kaos kaki kan, rapi semua nggak sih? Semua atribut lengkap ya, nggak ada yang ketinggalan kan? Oke, kecuali Kak Zahra berbeda sendiri karena belum datang bajunya ya kan, nggak apa-apa. Oke, kemudian revolusi rotasi, siapa sih kira-kira yang menciptakan? Allah ya nggak sih? Bener nggak? Tapi dalam hal perputar itu tadi apa sih yang bisa kalian ambil, ditangkap lah, maksudnya kalau berputar itu yang pasti yang pertama harus ada apanya? Porosnya atau ada titik. Kalau yang revolusi tadi ada orbitnya, terus apa lagi? Kira-kira perputaran dia menjadi berapa derajat bumi itu? 360 derajat. Oke, baik. Oleh karena itu tujuan pembelajaran hari ini adalah, boleh minta tolong Kak, siapa ya? Silahkan berdiri dong yang merasa pengen membantu. Oke, Kak Naya ya. Oke. Dengan mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem exercise dengan menggunakan pendekatan saintifik, feedback peserta didik diharapkan. Satu. Siapa yang bersedia? Oke. 1. Mampu menjelaskan konsep rotasi atau perputaran pada suatu benda dengan tepat. Oke. 2. Mampu menentukan koordinat bayangan hasil rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0 dengan benar. Oke, selanjutnya masih ada lagi. Mampu menentukan koordinat bayangan hasil rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0 dengan benar. Oke, next. Mampu menentukan koordinat bayangan hasil rotasi 270 derajat dengan pusat rotasi 0,0 dengan benar. Oke, terakhir. Oke. Yang kelima, mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rotasi perputaran dengan tepat. Oke, baik. Terima kasih yang sudah membantu. Jadi disimpulkan ada berapa tujuan pembelajaran hari ini? 5. Yang pertama apa tadi? Intinya rotasinya berapa? 90 derajat, kemudian 180 derajat, 270 derajat. Kalian nanti insya Allah hanya belajar tentang ketiga sudut tersebut ya. Sisanya kapan Ustazah? Sisanya kalau kita bertemu kembali. Oke, jadi tadi kan sudah dibacakan metode pembelajarannya atau model pembelajaran yang kita gunakan saat ini adalah problem based learning atau PBL. Apa itu PBL? Pemberian masalah kepada peserta didik melalui LKPD, ya kan, yang nanti kalian kerjakan sama-sama, dan teknik penilaiannya nanti adalah diskusi dan latihan individu beserta nanti yang presentasi. Itu semuanya diambil nilai, nggak hanya yang kerjakan soal di akhir, paham ya maksudnya? Jadi kerjasama sangat penting. Terus untuk LKPD nanti kan diskusi kelompok itu harus kerjasama, betul nggak? Nah, peserta didik atau kita semua yang mendapat LKPD nanti wajib mengamati atau memahami dulu petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Oke, jadi kita menggunakan model pembelajaran apa tadi? Based learning. Scientific TPEC, tau nggak? Scientific itu ya kayak kalian menggali informasi sendiri dan lain sebagainya, dibantu dengan saya nanti ya, dibimbing. Kalau TPEC itu adalah teknologi, pedagogi, knowledge sama konten ya. Nah, jadi dia ini pakai teknologi nggak kita? Sekarang belajar pakai teknologi nggak kira-kira? Apa yang bisa kalian lihat dari teknologi? Proyektor, laptop, apalagi banyak hal ya. Kamera termasuk nggak? Oke, baik. Mungkin itu sudah cukup jelas. Kemudian apersepsi, what is apersepsi? Itu apersepsi itu sebenarnya mengingat materi yang berkaitan dengan hari ini.
Jadi yang perlu kalian ingat dulu, saya tes dulu deh. Ingat koordinat Kartesius nggak? Kayak gimana koordinat Kartesius? Sumbu X, sumbu Y, sumbu X yang bagaimana? Yang horizontal, yang vertikal apa? Sumbu Y. Kalau koordinat 5,4 berada di kuadran berapa? 1. Kuadran 1. Kalau negatif 2,3 berada di kuadran berapa? Kuadran 2. Oke, sekarang saya tanya tembak deh, Kak Safa. Sebutkan satu koordinat yang berada di kuadran 4. Kuadran 4. Min 4, Koma. Min 4, koma. 4, min 4. Negatif 4, koma negatif. Oh salah. Negatif 4 sama min 4. Oh, 4, koma negatif 4. Yang lain sepakat nggak? Sepakat. Oke, berarti sudah ingat ya. Kalau besar sudut di kelas 8 sudah pernah banyak besar sudut yang kita pelajarin nggak? Dari berapa derajat sampai berapa derajat? Dari 0 derajat ada nggak? Kalau 360? Nah, sudut-sudut istimewa ingat nggak? Yang kayak gimana? 90. Terus? Oke. Ada berapa tadi? Oke. Kalau misalnya sudut siku-siku itu berapa derajat? 90. Oke. Kalau sudut lancip apakah 45 derajat termasuk sudut lancip? Oke? Iya. Oke, kemudian transformasi yang sebelumnya itu adalah apa? Apa tadi? Refleksi. Apa itu refleksi? Terus? Apa? Satunya? Translasi apa? Oke, baik. Berarti sudah banyak yang inget ya. Kemudian untuk selanjutnya, udah siap belajar kan? Oke, kalau sudah siap belajar, capek nggak sih? Belum masih pagi tau. Udah sarapan belum? Oh ngantuk udah. Kalau ngantuk coba pegang pundak temannya, sama-sama pegang coba. Pundak teman sebelahnya deh, pundak. Pijitin sebentar. Nah bintang berarti dua-duanya megang. Oh gitu ya? Oh enggak ya? Enggak ya. Nah boleh pijitin dulu dong. Pijitin dulu. Oke, timbul. Oke, biar nggak ngantuk. Teman jangan ngantuk dong, gitu. Oh, nggak bisa ya. Oke, jangan digebukin dong. Oke, cukup. Oke, cukup. Oke, cukup. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke orientasi masalah ya. Orientasi masalah. Nah, saya hanya ingin satu orang menanggapi dulu, Kak Dana, apa yang bisa kamu sampaikan tentang dua gambar ini? Apa aja? Apa? Putaran, oke. Apa bedanya putarannya? Arahnya. Kalau yang bumi kan di sini. Tahu dari mana kalau ke kiri? Mana? Oh iya, terus habis itu? Kalau yang Semuanya melakukan perputaran nggak? Oke, terima kasih Kak Dana. Sekarang saya akan tanya ke Kak Naura. Kak Naura, sebutkan satu benda aja yang kira-kira bisa mengalami perputaran. Apa? Kipas angin. Oh iya betul, kipas angin. Kelompok yang belum berbicara, kelompok AHA. Kak Sabrina, satu lagi dong yang bisa mengalami perputaran apa? Roda apa? Sepeda. Roda sepeda. Oke. Boleh deh kelompok Oreo satu. Kak Diandra deh. Satu aja benda yang bisa berputar. Tadi roda, bumi, jarum jam, kemudian apa lagi tadi yang disebut? Bola. Oke, good. Berarti tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang ibaratnya masalah yang kita pelajarin adalah sekitar tentang perputaran. Kalau misalnya perputaran itu kalau perputaran pasti harus ada sudut putarnya, betul nggak? Muter berapa derajat? Harus ada pusat berputarnya nggak? Dari mana dia? Harus ada sudut putar, kemudian ada sudut pusat sama apa tadi? Ya betul, sudut pusat, sudut putar, sama satu lagi yang kurang, arah putar. Kalau arah putar itu mengikutin ini, kalau jarum jam arah putarnya kemana?
Berarti dia tandanya nanti negatif apa positif? Masih ingat nggak? Negatif. Ya, kalau berlawanan positif. Oke, good. Berarti sekarang saatnya kita belajar berkelompok. Belajar kelompok udah siap dong? Sudah. Kalau sudah siap, sudah siap belum? 1, 2, 3. Sudah siap belum? Sudah. Oke, kalau sudah, kalian sudah duduk berkelompok. Sekarang seperti biasa, satu orang mengambil LKPD. Silahkan. Oke, satu orang mengambil LKPD. Oke, ini satu. Bentar. Ini 2. Ini 3. Oke. Oke. Sekarang semua sudah duduk. Saya nanya, LKPD-nya tebel nggak? Sanggup nggak ngerjain semuanya? Hah? Sejam. Sanggup nggak kira-kira kerjain? Ada berapa kegiatan? Banyak. Coba dibuka. Ada berapa? Ada 6. Nah, jadi kayak gini. Kak, tebel kalau seandainya nih saya nanya dulu ke teman-teman, sanggup nggak ngerjain 1 sampai 6 kegiatan setiap kelompok? Sanggup nggak? Oh, tapi sejam jangan dong. Kalau waktunya gini deh, kalau saya beri waktu 15 menit untuk diskusi, kalian kira-kira mampu mengerjakan berapa? 2. Ada 2, ada 3. 1. Satu kegiatan banyak soalnya. Tadi kan ada 3, ada 2. Saya ambil tengahnya ya, 2. Ada di petunjuk kerja di halaman pertama itu. Nah, alokasi waktunya di situ tertulis berapa menit? 20 menit itu paling maksimal. Tapi nanti saya timernya adalah 15 menit supaya apa? 5 menit selanjutnya adalah memang betul-betul untuk memaksimalkan ya. Kemudian medianya yang digunakan di situ ada penggaris, semua tadi bawa penggaris, alat tulis, oke. Kemudian apa? Busur, bawa, oke. Setiap kelompok ada. Kemudian ini kelompoknya sudah saya bagi, kan itu ada 6 kegiatan. Jadi kelompok 1 dan kelompok 7 hanya mengerjakan 2 kegiatan, yakni kegiatan 1 dan 2. Mana kelompok 1 dan 7 ya? Saya lupa lagi. Ini 1, 7-nya. Oke, kerjakan kegiatan 1 dan 2. Kemudian terus 3, 4, 5, 6-nya gimana Ustazah? 3, 4, 5 dan 6-nya nanti temen kelompok lain yang ngerjakan, giliran kalian nanti adalah hanya mencatat atau boleh menanggapi dari apa yang mereka sudah maju. Kan misalnya kalian nggak ngerjain 3, 4 dan 5 dong. 3, 4 dan 5 nggak ngerjain kan? Nah, berarti nanti adalah tinggal salin dari apa yang mereka presentasikan. Paham? Begitupun kelompok lain ya. Kemudian kelompok 2 dan 6 mengerjakan kegiatan 3 dan 4. Kelompok 3, 4, 5 mengerjakan kegiatan 5 dan 6. Yang tidak mengerjakan berarti dia nanti tinggal apa ya, bertanya, menggali dari teman-temannya yang presentasi. Nah, dari situ saya nanya, kegiatan 1 dan 2 tadi kan dikerjakan kelompok 1 dan 7 dong. Nah, nanti kan ada presentasi. Jadi yang presentasi salah satu, misal yang presentasi kita kocok ternyata yang maju kelompok Oreo, berarti kelompok K1 wajib menanggapi. Yang lain boleh nanggapin nggak? Boleh, tapi sifatnya sunnah enggak ya? Gitu ya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham nggak? Udah siap berarti ya? Kalau sudah siap saya pencet ini. Udah dicermati dulu. Kalau sebelum siap, coba kalian baca sejenak deh. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada nggak? Kerjasama sangat dipentingkan ya. Oke, berarti kalau sudah semua siap, waktunya diskusi tadi 20 menit ya. Timernya? Iya betul. Iya, kalian berarti 1, 2 ngerjain dua-duanya. Kayak gitu, ngerjain dua-duanya. Ayo, ada yang nanya nih.
Tadi kan misalnya 1 dan 7 kan kerjainnya kegiatan 1 dan 2. Apakah 1 doang atau 2 doang? Enggak. Yang benar adalah dua-duanya dikerjakan. Oke, sudah siap ya? Saya boleh dimulai diskusinya dari sekarang. Boleh pakai penggaris alat-alatnya boleh. Ini tadi pakai namanya. Oh ya, seperti biasa ya. Nanti hari ini saya sudah siapkan reward 3 terbaik dari semuanya lah, dari LKPD yang terbaik. Kemudian diskusi yang terbaik nanti akan mendapat reward dari saya ya. Semangat ya. Iya, dikerjain silakan. 15 menit ya. Oh, belum saya pencet. Oh ya, sorry, belum dipencet. Oh, gue pencet lupa lah nanti lah. Ya, coba. Hah? Iya. Ini gambarnya segitiga, busur. Kan segitiga. Nah, ya. Ini juga apa buat tulisannya? Buatlah sebuah segitiga. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis loh. 2,2 sama 2,5 sama isinya. Kelompoknya nggak sama. Nah ini masih ada. Oh, 2,2. Ini apa? Oh iya. Tinggal dilihat di sini. Diisi. Ini kan ya, misalnya ini kan titik koordinatnya berapa, bayangannya berapa. Kalau di apa katanya, kalau dirotasikan titik asalnya 0. Itu diskusikan sama kelompoknya. Oh, itu di depan. Ini ya, diwarnai biar cantik. Mana enggak? Ya biar cantik. Ini misalnya daerah asalnya. Diputar dari mana? Cantik. Segitiga garis dulu. berlawanan di atas. Berlawanan arah berarti ya. Ini mau ke sini boleh sama dulu kan? Mau berdua di sini. Oh iya, minus itu berarti yang mana? Puternya berarti salah atau perlawanan? Ya. Ini kayaknya pintar dari ngerti dong sama. Jelasin dulu teman ini loh. Oh iya. Saya nggak tahu, dilihat dulu dong. Ya pakai busurnya makanya 90 derajat. Coba hati kalau misalnya kamu pusatnya di sini nih, mana tadi pusat titik ini kan garis mana? Sebelah segitiga ABC dengan posisi. Nah, ini di sini kan di garis putus-putus saja. Coba dari pusat 0,0 dulu ditarik garis ini maksud saya dari titik ini mana dari garis sini. Nah, putus-putus saja. Terus kamu putar dari titik ini 90 derajat kira-kira kan begini nanti. Nah, ya gitu. Gimana kira-kira? Tapi titikin. Nah, tapi dia dilihat panjangnya iya. Tanya Dana. Nggak ada. Diputer aja ya. Ya gimana 200 dilihat gini kan 270 itu ini misalnya kita gini, ini garis dulu putus-putus antara 0 sampai ini ya.
Oke, kalau negatif 270 sama dengan negatif berapa? Saya nanya. No, muternya 270 kan ke sini gini kan? Berarti dia sama aja dengan negatif berapa? Mana? Negatif 270. No, 270 sama dengan negatif berapa? Iya, betul. Berarti arahnya ke sini. Nah, tapi 90 derajat. Ini kan di sini kan, dari 0. Mana 0-nya? Salah. Di sini. Nah, ini 0 kan? Supaya 90 ibaratnya kan ke sini nih, berarti. Nah, ini udah pas benar titiknya. Nah, berarti ini titiknya benar. Yang ini juga benar nggak? Ini ke sini muternya 90. Dari ini ke sini. Nah, benar nggak 90 coba? Gini, ini kan bentar ya. Ini kan titik 0,0-nya di mana? Di sini, gini ya. Ini 0,0. Terus ini 0-nya di sini. Iya, 90 berarti di sini ya, pas kan? Nah, kena garis sini. Nah, sekarang kamu garis lagi dari sini ke sini. Bentar, di garis ini kan. Ini nanti dihapus ya, garis putus ya. Terus kata ini harus diletakkan di 0,0. Muter ke 90 di mana? Sama kayak gini di mana? Ini C ya, berarti ini berarti benar ya. Jadi tambahin. Nah, pas itu berarti selanjutnya kita ya sama di garis dulu yang ini A-nya muter 90 tadi ya. Sama aja. Sudah paham? Oke. Dibuat lah. Ya. Ya. Yang mana ya? Dibaca dong kesimpulan. Kalau X Y ya gimana ya? Kalau titik ini kan titik koordinatnya, bayangannya berapa kalau dia diputar di titik asal 0,0? Ya kan ini tinggal membuat ulang. Ini yang ini. Yang ini ya. Apa? Iya, 100 berapa? 250. Ini kan muter ini. Ini negatif apa positif? Searah ya berarti di sini. Ya, kan muter 270. Kalau sampai sini sampai berapa? Dari sini 90. Nah, sekitar sini berapa? Ya apa? Enggak beda kan? Soalnya kan beda. Gimana toh? Kan tadi udah dijelasin. Oh iya. Kan tadi kegiatannya beda-beda. Ini nggak dengar lagi. Oh iya. Dengar kan tapi dengar. Oh, cara membusurnya. Ya. Mana? Busurnya gimana? Nah, betul. Langsung ini kan di sini. Ini putar berapa derajat? Dari sini muternya dari 00 kan pusatnya 0,0. Mana nih ke arah sini? Ke sini ya? Nah, berarti dia balik ini busurnya. Boleh gini ini 0. Nah, berarti 90-nya di mana? Garis 90 ini kan? Nih, diteruskan maaf ya. Nah, pas nggak ini 96? Nah, pas. Berarti ini adalah yang B aksen. Ya, tulis. Cari A, berarti ada garis dulu itunya biar ketahuan. Iya. Ya. Nanti di kesimpulan ada di kesimpulan. Di kesimpulan ya di mana betul nggak 90-nya di situ ya benar. Nah sekarang C-nya karena dia rumusnya nanti kalau sudah paham temennya dikasih tahu ya. Memang rumusnya ini tapi ini ya paham kan? Jadi dia penempatan mana yang di depan. Udah selesai. Iya, tadi putar ya. Ini yang mana? Gambarnya segitiga ABC dan segitiga ABC hasil rotasi dari ini. Yang ini kan ABC ini, rotasinya ini gitu aja. Ya udah itu ibaratnya petunjuknya selanjutnya. Nggak usah ya.
boleh. Kalian gambar dihiasin di warna juga boleh. Makin cantik nanti makin langsung. Ya penting udah 15 tahun titikanya kan, yang penting benar. Iya. Wes, memang terniat ini. Kemarin kan gagal ya? Yang kemarin kan gagal. Ya betul. Biar lebih laju lagi ya. Ya? Pakai garis deh. Mana beda? Yang ini apa Bu? Baca dulu, biasakan baca. Yang ini beda apa? Nomor 4 dulu, nomor 4. Bandingkan objek asli dengan objek hasil rotasi dengan pusat rotasi titik asli dan sudut rotasi. Apakah mengalami perubahan? Ya. Tidak mengalami jawabannya. Kalau berlawanan kalau berlawanan sudah paham kan? Masya Allah. Ini udah disebar. Dan saya tuh mikir kan awalnya kok ini bisa pindah ke sini, ternyata tuh dibentuk kayak gini ya. Iya betul, makanya dia muter kan sudut 90 derajat. Kalau 180 berarti dia muternya ke sini loh. Mau nggak kan? Ya buat kesimpulannya dengan bahasa kalian. Terserah. Menurut saya, menurut kelompok kami misal, jika titik asalnya sekian dan diputar dengan sudut rotasi sekian, ya kan? Pusatnya 0,0, maka hasilnya sekian. Kalimat boleh? Nanti tapi tinggal dijelasin ya pas nanti. Boleh ya? Siapa manggil tadi? Bentar ya. Waktunya 3 menit lagi. Kesimpulan dengan bahasa kalian sendiri. Misal, kalau saya punya titik sekian, dirotasikan terhadap sudut sekian, maka hasilnya sekian. Ya, dengan kalimat sendiri. Paham? Oke. Ya, tadi gimana? Ya. Iya harusnya. Ini motornya. Ya betul. Iya. Terus A-nya di mana? Iya ada yang di sini C-nya. C-nya mana? Di gambar. Yang mana? Bandingkan objek asli dan dibaca dulu dong. Luas daerah aslinya loh. Terus dibayangkan, dicerminkan, apakah dirotasikan, dijawab apakah mengalami perubahan ya objeknya nggak apa-apa kan diputer memang 2,5 insya Allah tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran dia ya tulis berarti di situ ya minamnya ya sorry tak kira kok jadinya di sini. Iya siapa manggil tadi? Oh iya jadi ini ya salah berarti 90 ya. Simbolnya itu simbol yang ini atau yang terserah, nggak apa-apa, bahasa kalian tinggal diskusi. Luasnya mengalami perubahan nggak? Hitung sendiri mengalami nggak? Rumus segitiga apa nanti di bahan diskusi biar seru. Ya terserah. Sudah selesai? Iya. Oke, 1 minute again. Ini mau ditambah. Sip. Aman ya? Saya bikin konsokan dulu. Gimana pakai menulis? Karena apa? Enggak apa-apa, terserah dengan bahasa sendiri boleh, bahasa Indonesia bisa boleh. Tapi kalau ditanya harus siap menjawab. Ini? Udah dijawab, oke.
Gimana? Itu yang mengalami Tidak. Apa? Kesimpulannya misalnya kayak gini, dari kalian yang di itu tuh, misalnya dari suatu benda yang kalian rotasikan dengan titik asal 0,0 dan sudut apa tadi rotasinya 90, hasilnya gimana? Kayak kemarin. Hah? Aku boleh, mau nggak juga. Oke, waktunya sudah selesai. 7 menit lagi berarti ya, 20 menit kan? Enggak dong. Saya siapin kocokan yang maju ya. Ada 7 kelompok kan? Yang benar tidak berubah. Bener kan? dan PD-nya Kita mengeluarkan Oke teman-teman, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Saatnya menuju ke presentasi. Ada yang sudah selesai? sudah. 1, 3, 4, 5, tinggal 2. Berarti sudah siap ini maju. Berarti berapa min X? Oke. Min ini kan? Tapi kenapa ada yang jadinya min X minnya apa min X? X minnya di bawah. Min 2. Ah ya. Terus habis itu B-nya? Biar ini saja. Oke, waktunya sudah selesai. Saatnya melihat layar LCD. Apa judulnya? Presentasi dan tanggapan. Oke, presentasi dan tanggapan. Ada berapa presentasi? Insya Allah hari ini 3 kali presentasi ya, tapi dikocok. Yang ini isinya 1 dan 7. Yang dicabut berarti yang presentasi ya. Siapa mau nyabut? Hanya dulu ini 1 dan 7 kan? Sama kan? Oh mau nyabut, oke biar mereka nggak deg-degan ya. Yang keluar angkanya ini isinya berarti harusnya Oreo dan K1 ya. Ini adalah K1 adalah kelompok 1, ini 7 Oreo. Silahkan. Jangan Tolong ini ya. Enggak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Oreo. Silakan. Kelompoknya boleh maju. Ya. Ini saya tampilkan ininya ya. LKPD-nya ya. Silakan kelompok Oreo. Ya. Siap-siap, kelompok satunya berarti kelompok K1 menanggapi hasil nanti ya dari ini. Kelihatan nggak? Enggak ya? Kecil. Oke, silahkan semuanya maju. Ya, semuanya maju. Semuanya maju. Oke. Saatnya jam 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oreo akan mempresentasikan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ya, kegiatan 1 apa judulnya? Hasil rotasi suatu titik dengan pusat rotasi di titik asal 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam. Oke, yang ini searah ya.
Cari ada. Titiknya ditentukan dulu. Ya udah nih, berapa tadi? Berapa kan? Ini nomor satu Sarah. Ada satu lagi. Yang lain tolong diperhatikan ya. Dan yang lain diperhatikan karena apa? Karena yang kelompok slice, kelompok Oreo dan kelompok K1 dia tidak mengerjakan, maka boleh menanggapi juga. Kurang ini ya, kurang ke bawah kayaknya, ya enggak? Kurang ke bawah nggak? Iya, kurang ke bawah nggak apa-apa, mohon maaf, nggak bilang loh dari tadi kurang ke bawah gitu. Kurang ke bawah nggak sih? Sudah selesai. Oh iya. Sudah paham kan? Iya. Ya nggak apa-apa. Mau diganti nggak? Ada. Oh, iya. Ayo boleh dijelaskan kenapa gambarnya begitu? Ya, Sarah. Ya, jadi kenapa gambar bisa kayak gini? Karena Ayo semuanya diperhatikan. Karena perputarannya 90 derajat dan searah jarum jam. Maka hasilnya negatif. Kelompok 1 gimana? Ada yang perlu ditanggapi? Boleh menanggapi. Ya, silakan. Kenapa hasilnya bisa kayak gini? Karena perputarannya 90 derajat dan searah dengan jarum jam, maka hasilnya negatif. Hah? Negatif 90 derajat. Searah. Kalau searah kemana? Muter 90 doang. Ya, karena searah jarum jam, makanya ke kanan. Kanan.
Kenapa anehnya di 6 sama di 11 di 5? Apa tadi? Ayo, kayak apa bisa? Oh, sakit ya? Karena kan awalnya titiknya sudah 2,2. Jadi karena berpindahnya kan tidak berpindah ukuran. Jadi tetap 2,2. 2,2 sama set. Sekarang kan yang di titik awal tuh titik asalnya kan 0,0. Menurut kami kalau dirotasikan dari yang 2,5, 2,2 dan 6,2, kalau dirotasikan itu kan searah jarum jam, yaitu ke kanan. Sedangkan kalau kita ngeliat rumus itu berarti kalau misalnya searah jarum jam, searah jarum jam itu negatif. Soalnya kalau berlawanan itu positif. Terus posisinya itu titik asalnya itu berapa? Sedangkan ini disuruhin 0,0. Jadi sesuai yang saya pahami begitu. Ya. Nah, baca. Kesimpulannya itu awal titik kan X, Y. Setelah dirotasikan 90 derajat searah jarum jam menjadi Y, min X. Ukuran segitiga tetap sama, bentuknya sama, tetapi posisinya berpindah. Oke, sekarang lanjut yang ini kan yang searah ya, yang berlawanan gimana hasilnya? Langsung di situ aja. Yang berlawanan. Nggak usah langsung di sebelah sana. Ya, pakai itu aja. Tadi ada yang ditanyain dulu nggak? Dari kelompok lain boleh menanggapin? Oke, ada itu dari Wahba dulu. Cara menggunakan pakai busurnya bagaimana katanya? Gak bisa. Hah? Apa? Kak Wahba. Iya. Putus. Ya gimana ya? Pokoknya jelasin. Wahba itu nanya. Ini. Jadi tengah-tengahnya busur ini kan ada nih. Jaraknya di sini dulu, terus jalannya ke sini. Cepat dulu. Ini kelihatan nggak? Nanti saya jelasin. Nanti saya jelasin. Kak Wahba gimana? Nanti dijelasin. Nanti. Yang lain penasaran nggak cara ngitungnya gimana? Pakai busur. Yang lain penasaran semua ibu guru. Busurnya Penasaran banget. Oh iya. Ya nanti dijelasin satu-satu. Oke gini, ada yang bisa membantu dari kelompok lain boleh? Mau nggak ngejelasin ke depan? Nggak apa-apa, jangan emosi dong. Ayo, siapa kelompok ini yang wajib ini menanggapin. Ayo dibantu mereka. Cara ya boleh, ayo.
dibantu mereka. Coba gimana cara memutar kok bisa begitu gitu. Atas ngerti ya. Bilang aja ngerti. Ini kan adalah itu kan ini loh, ini. Jadi tuh Enggak di kanal enggak boleh. Nah, lihat garis jaga bawah sini. Ini di bawah sini nih. Pas garis sini. Pas. Nah, arah garis yang sudah diatur buat ini. Kalau misalnya kalian gambar terus dibuat garisnya, bayangin aja lah. Atau enggak pakai titik itu kalau misalnya apa-apa. Nah, terus Muter 90 derajat searah jalurnya gimana? Oh iya, sebentar. nah, terus sudah nggak sih? Nah, Kak Wahwa mungkin boleh maju dikit kalau nggak kelihatan. habis itu Terus nah, terus nanti disesuaikan aja lokasi di on. Ada fungsinya itu. Terus jadi kan aja sebenarnya kayak bener nggak sih kalau segini gitu loh. 1 jam. Diam. Jarak antara ini. yang ini, sebentar yang ini dan yang kesini itu tuh bingung loh, ambigu. Yang asli kesini tuh gak apa? Iya. Oke. Oke, ngerti. Oke, kalau nggak ngerti nanti katanya dia siap memprivatin ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk dua kelompok. Oke, silahkan duduk kembali. LKPD-nya boleh di yang lain sudah disalin. Ibaratnya sudah paham nggak? Yang nggak ngerti nanti dulu kan belum selesai. Belum selesai. Ada yang perlu menanggapi lagi nggak? Tutup dulu. Ya udah, kegiatan dua kan tadi yang muter aja nggak apa-apa. Oke. Makasih ya. Oke, belum ditutup. Mau ditutup dulu nggak? Boleh. Sekian. Bagian sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok ini siapa? Kelompok Oreo. Selanjutnya adalah kelompok berapa dan berapa tadi ya? 2 yang mana? Berarti kelompok Jenius sama satunya Cemara. Oke. Cemara. Oke, siapa yang mau cabut nanti ya? Jangan kelompok mereka ya. Buat diskusinya. Oh, mau nyambut gak? Oh, udah. Oke, ini tadi udah request, yuk. Oke. Ya. Oke, silahkan. Yang keluar namanya yang presentasi ya. Jenius, tepuk tangan. Kayaknya tadi sudah berdoa kejutkan juga. Silahkan Jenius maju semua beserta timnya. Ya semua. Dihapus dulu ya. Kegiatan berapa ya? Kegiatan 3, 4. 3 dan 4 sekaligus dijelasin satu papan tulis. Kenapa? Jadi tapi itu kita hapus soalnya takut ada apa-apa. 3 nanti saja langsung. Tapi kan mampir nggak? Gambar dulu titik awalnya kan sama tuh kesalahan.
Oke. Hah? Oh iya. Kalian mau langsung gambar dulu ya? Oke, buka dulu boleh, gambar dulu boleh, terserah. Ini ada 5 guru kembali, boleh menanyakan sampai kalian paham ya. Yang khususnya yang tidak mengerjakan kegiatan berapa tadi? Boleh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kami dari kelompok 2, kelompok Genius akan mempresentasikan tentang kegiatan 3 dan 4, yaitu kegiatan 3-nya menentukan koordinat hasil menentukan koordinat bayangan hasil rotasi satu titik dengan pusat rotasi titik asal 0,0 dan sudut rotasinya 180 derajat searah jarum jam dan berlawanan dengan jarum jam. Kamu sudah punya catatan ini tidak? Nanti kamu sudah ada. Sudah ada. Ada 6. Siva. Mau pakai busur kan? Boleh nanya ya. Dia mau beli busurnya. Oke, baik, Resti. Oke, baik teman-teman. Jadi ini merupakan hasil dari pengerjaan kami. Yang pertama itu bidang segitiga ABC dengan koordinat A-nya 2,5, B-nya 2,2, C-nya 6,2 sama. Lalu hasil refleksinya yaitu terhadap titik 0,0 dengan sudut perputarannya dengan sudut rotasinya 180 derajat searah jarum jam dan 180 derajat berkebalikan dengan arah jarum jam. Hasil yang kami dapatkan ini sama. Jadi yang negatif 180 derajat sama yang 180 derajat itu hasilnya sama. Boleh dilempar, ada yang mau nanggapin? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Kelompok siapa yang diwajibkan tadi? Awal. Kelompok Cemara, silakan ditanggapin. Ya. Titik hasil bayangan yang searah sama berlawanan itu sama nggak sih? Sama. Jadi yang pertama kan kita ke arah jarum jam. Kalau ke arah jarum jam kan berarti ke sini ya. Kalau ke sini itu hasilnya sama 2,5 yang A-nya. Dari A 2,5 hasilnya jadi min 2,5. Pun yang berlawanan jarum jam yang ke sini itu sama juga yang 2,5 jadi min 2,5. Nah, kemudian kalau selain Resti dan Nintan, menurut Sinta, Jason dan Nisa, kenapa hasil bayangannya bisa berlawanan dengan rotasinya, dengan benda semua? Menurut Sinta, Nisa dan Jason, kenapa hasil bayangannya itu bisa berlawanan dengan benda rotasi, benda semi rotasi? Sebenarnya titik awalnya lipat pindah ke benda asli. Kenapa bayangannya bisa berlawanan?
hasilnya emang gitu. Jadi rumusnya itu kan rumusnya itu hasilnya min X min Y. Nah misalnya titik A itu kan awalnya titiknya 2,5. Kalau sesuai rumus itu dia jadi min 2, min 5. Jadi titiknya itu jadi kayak gitu. Ada lagi yang menanggapi, mungkin dilemparkan lagi sebelum ditutup. Kesimpulannya belum tadi. Mau dibaca simpulannya? Kesimpulannya sama. Yang nomor 4 dulu tadi. Yang nomor 4. Tapi kan sama hasilnya usul. Oh iya, boleh. Kalau kesimpulannya, kalau rumusnya kan P X, Y dirotasikan kepada titik asal 0,0 dan sudut rotasinya 180 derajat searah jarum jam dan berlawanan jarum jam itu menjadi P aksen min X, negatif X, negatif Y. Sedangkan sifat benda hasil refleksinya, hasil rotasinya, yang pertama bentuk dan ukurannya tetap, yang kedua posisi dan arahnya berubah, yang ketiga jarak titik bidang dengan titik asal dan hasil bayangan dengan titik asal itu sama-sama kalau kami hitung di sini 3 cm. Dari sini ke sini sama sini ke sini itu sama-sama 3 cm. Tahu dari mana kalian 3 cm? Tadi kami menghitung saja menggunakan penggaris. Menggunakan penggaris. Kenapa nggak menggunakan rumus Pitagoras? Kami nyari yang simpel. Oh, nyari yang simpel. Sama-sama 3 cm. Kalau dihitung berarti itu 2 dan 22 berarti akar dari 8. Akar dari 8 oke, hampir dari 3. Akar 9 3 kan? Iya. Berarti nggak nyampe 3 dong tadi penggarisnya. Tadi benar 3 mungkin karena kurang sedikit kan, akar 8 harusnya jawabannya, tapi kalau 3 adalah akar 9, kurang sedikit lah. Oke lah. Oke, ada yang menanggapi lagi? Oke, ada yang mau bertanya boleh. Entry E biasanya mau nanya nggak? Oh enggak. Oh, udah jelas? Oke, tepuk tangan, nanti tutup dulu baru boleh tepuk tangan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya ini ya, kelompok terakhir yang maju ada 3. Yang cabut tadi kayaknya kelompok 1 mau nyabut. Yang keluar namanya berarti ya presentasi. Oke, tinggal kelompok apa yang belum? Entry E, AH, sama PMAT. Oke, silahkan. PMAT, tepuk tangan untuk PMAT. Ini saya nggak bohong loh ya, ini coba buka. Nanti pikirannya PMAT semua ya kan? Yang itu lain kan? Apa? Oh, entry E. Yang ini kebetulan silahkan kelompok PMAT. Gambarnya langsung di situ aja ya. Oh, aha. Oke. Ini dilebihin Ustaz. Penting udah 3 aja. 3 yang maju. Ya nggak apa-apa. Langsung digambar. Nggak apa-apa, langsung di sana, yang nggak usah dihapus. Kan beda loh hasilnya. Ya. Ya dihapus. Enggak. Kegiatan berapa dibuka di tangan letaknya? Buka dulu lah. Oh, buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PMAT akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kegiatan 5 yaitu
Buatlah sebuah segitiga ABC dengan posisi titik sudut A 2,5, B 2,2, C 6,2. Bayangkan segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Rotasikan segitiga ABC dengan pusat rotasi di titik asal 0,0 dan sudut rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, baca. Kalau dihitung dengan busur apakah sudah benar? Jadi titiknya itu di situ letaknya gitu. Kamu udah ngapalin materi bahasa Indonesia belum? Tuh tahu bisa menyimpulkan. Tuh, lama-lama paham. Yang lain jangan lupa ya, boleh disalin lagi yang belum mengerjakannya. Ini yang mana? Oh ya, sip. Tanggapin ya. Sip. Tanggapin apa aja? Boleh semuanya. Boleh. Ini hasil jika dirotasikan dengan 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang searah. Yang searah juga. Iya, Bang. Yang searahnya di sana ketinggalan kayaknya. Oh, itu 5 dan 6. Pegang. Yang ini apa katanya tadi? Berapa derajat? 270 derajat searah jarum jam. 270. Berlawan. Berlawanan itu yang kamu tulis. Kalau itu berlawanan. Ini berlawanan, ini searah. Ini searah apa kebalik ya? Kebalik kan, ini searah, ini berlawanan. Yang mana? Yang ini tuh yang mana? Itu berlawanan. Berlawanan. Oh iya, maaf. Ini berlawanan. Ini berlawanan ya. Berlawanan arah jarum jam. Yang searah? Yang searah ini. Ya, ini semua ya. Ininya tuh di Oh iya. LKPD-nya sebelum nyampe ke saya itu wajib terisi semua dari semua kegiatan ya. Dari mana kita ngisi? Dari mereka presentasi. Iyalah diisi. Ya. Nanti di yang kesimpulannya seingatnya, sepemahamannya nggak apa-apa. Maaf ya nggak lurus. Jadi kesimpulannya disebut ya, Ustaz? Ya itu jelasin dulu lah, belum dijelasin. Oh iya. Jadi ini hasilnya, kalau yang ini berlawanan arah jarum jam, kalau ini yang searah jarum jam dirotasikan terhadap sudut 270 derajat. Ini yang dua. Gitu. Ada yang menanggapi? Gitu, lemparkan dulu. Ada yang mau ditanggapi? Kesimpulannya nggak boleh. Kesimpulannya, jadi jika titik awalnya itu dirotasikan terhadap sudut 270 derajat searah jarum jam, maka dapat disimpulkan bahwa hasil aksennya nanti A aksennya atau B aksen dan segala aksennya itu adalah min Y, X kalau dia searah jarum jam. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, mana benda saya? Kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka hasilnya menjadi Y, min X. Lempar ke mereka. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Oh. Ya silakan. Berdiri ada yang menanggapi. Kalau dihitung dengan busur apakah sudah benar? Sudah. Karena tadi sudah dicoba. Insya Allah benar. Sudah benar. Berlawanan yang ini, yang searah yang ini. Kita tulis ya. Buktikan katanya. Kayaknya entry E belum berbicara. Ayo berikan tanggapan apapun yang perlu ditanggapin dari. Ya, silakan entry E.
Bagaimana teman? Tadi belum disebutkan kesimpulannya kan? Tadi sudah. Udah. Bentuknya gimana? Oh, maksudnya itunya. Jaraknya gimana gitu. Jadi, boleh ditanggapin. Bentuknya Mau disebutin dulu apa ini? Semua ini berbicara. Pelan-pelan. Ya. Yang berlawanan. Jadi untuk yang nomor 4 itu simpulan dari kami itu bentuk dan ukurannya itu tidak mengalami perubahan Atau sama. ya, atau sama kalau kata Naila. Yang berubah itu hanya posisi bayangannya saja. Beda kan? Pindah dia. Posisi bayangannya itu berubah. Hasil bayangannya. Henry Bentuk dan ukurannya sama, hanya posisi itu tanya tuh. Yang ini, yang maaf ya salah. Untuk yang ini yang salah ya, hasil bayangannya itu di ini. Kalau yang berlawanan bayangannya hasilnya ini. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Oke, silakan. Yang Kalau mana? menurut kalian, kalau selain berdasarkan menurut rumusnya, kalau Yang mana bayangannya? yang bayangan yang Searah apa berlawanan? mungkin yang searah aja. Searah. Berarti yang ini ya. Karena ini kalau misalnya ini kan searah jarum jam 270 derajat. Dan kalau dihitung pakai busur 270 derajat searah jarum jam itu sama saja dengan ada bobotnya nggak sih? Nggak ada. Sama aja dengan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau kita hitung pakai busur dia hasilnya sama. Kalau yang berlawanan gimana? Kalau yang berlawanan itu kan dia berlawanan arah jamnya 270 derajat. Itu sama saja seperti 90 derajat searah jarum jam. Berarti kayak tuker gitu ya? Iya, jadi kayak ditukar gitu. Oke, jelas. Makasih. Ya, sami-sami. Tanya lagi, ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi banyak. Oke, silakan. Ada lagi nggak? Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya ada nanya ya. Boleh, nggak tadi nggak ada yang ditanya. Oke, dari tadi kan kalian menyebutkan bahwa kalau 270 derajat berlawanan dengan jarum jam, maka hasilnya sama dengan 90 derajat searah jarum jam. Oke, kalau yang tadi kelompok selanjutnya berarti saya tanya di kelompok kegiatan ini, perhatikan kegiatan 1 dan 2 Oreo dan K1 kalian gambarnya sama dengan dia dong berarti sama nggak? Sama, oke, cukup boleh ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Imet. Oke, baik. Oke, sudah semuanya presentasi dan sudah ditulis semua nggak? Belum. Ada yang belum? So sudah. Oke. Oke, kalau sambil ini Ustazah sambil boleh minta bantuan sama-sama kita dulu. Tadi bisa udah Pimet menyimpulkan bahwa ketika dia ini sama-sama nih. Kalau ke sini tadi kemana? Searah atau berlawanan? Berlawanan apa searah? Oke, berlawanan. Berarti ini sama aja dengan tadi 90 derajat atau negatif 270 derajat. Sedangkan ini sama aja dengan berapa tadi? 270 dan sama dengan berapa? Berapa? Negatif 90. Kalau yang ini gambar yang kelompoknya Genius sama Cemara berapa berarti? 180 sama dengan? Sama nggak? Sama ya, berarti kasusnya ini sama. Oke.
Berarti kesimpulannya adalah, boleh saya minta tolong Kak Dana menuliskan dari segala ini. Tadi kan sudah disebutkan jarak antara apa tadi? Jarak antara titik pusat rotasi ke titik apa tadi? Benda aslinya sama dengan jarak pusat rotasi ke bayangan. Selanjutnya adalah kata Kak siapa tadi ya? Ada menyebutkan mendapatkan suatu kesimpulan rumus. Boleh Kak Dana bantu? Yang semuanya. Oke. Boleh Kak Dana bantu ya. Kesimpulannya boleh nanti ditulis di buku tulisnya mana? Coba angkat buku tulisnya. Oke. Nanti kesimpulannya dari Kak Dana boleh ditulis di bukunya. Tulis kesimpulan Kak. Atasnya kesimpulan gitu. Harus lengkap ya, LKPD terlengkap, tercantik. Wes, Masya Allah enggak ya cantiknya. Oh, udah. Udah semua ditulis. Kesimpulannya ditulis. Ya, kesimpulannya ditulis. Tulis di sini, di buku tulis masing-masing. Terima kasih Kak Dana. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, terima kasih Kak Dana untuk membantu membuatkan kesimpulan. Sekarang kita coba klarifikasi kesimpulannya bersama-sama ya. Kalau yang 90 derajat katanya X, Y jadinya nanti negatif Y, X. Kita ambil contoh. X, Y. X, Y. X-nya berapa ini? 6, Y-nya 2. Jadinya berapa katanya tadi? Negatif Y, X. Benar nggak? Negatif Y berarti negatif 2, kenapa? Kok jadi beda? X-nya di sini berapa? Positif. Jadi negatif 2, ini betul nggak negatif 6? Ayo, salam benar. Pimet, ini betul nggak koordinat di sini negatif 2, negatif 1? Salah tulis. Yang benar. Berarti benar ya. Sekarang klarifikasi yang kedua 180 X, Y. Ini ya yang 180. Jadinya berapa katanya tadi? Negatif X, negatif Y. Negatif berapa ini jadinya? X-nya berapa? Negatif 6, negatif Y. Betul nggak? Betul ya. Sekarang yang 270 derajat yang ini. Yang ini berarti jadi Y, negatif X. Y-nya berapa? 2, negatif 6. Oke. Berarti kesimpulan dari Kak Dana sudah benar. Terima kasih Kak Dana, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah,
Nah, sudah semua. Sekarang LKPD-nya boleh dikumpul ke saya. Saya mau cek. Silakan LKPD-nya dikumpul sebelum memasuki fase selanjutnya. Iya, di sini. Ya. Oke, dikumpul. Oke. Baru 2 kelompok. Oke, ditaruh di sini, baru 3 kelompok. Oke, sambil LKPD-nya dikumpul, kita akan ada tes mandiri atau tes evaluasi, maka silakan pindah menjadi duduknya mandiri atau sendiri-sendiri. Silakan. Oke. Silakan disusun kembali tempat duduknya untuk tes mandiri. Gak apa-apa, yuk LKPD-nya dikumpul, kalian langsung susun bangkunya. Satu, dua, tiga, baru 4, kurang 3 lagi. Sudah. Berapa Rizky sedapatnya aja? Oke. Silakan berpencar. Oh ya, majukan. Ya. Kak Rizka, Ustazah boleh minta tolong hapus kertasnya dulu. Minta kertasnya. Ada nggak? Oke. Padahal aku suruh aku kamu kan. Oke, silakan duduk mandiri. Ini di tengah belum, ini masih kosong. Makasih ya Kak. Iya boleh. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya, 6. Satu lagi. Satu lagi. Ini masih kosong nih, ini nih. Maju. Itu nasi apa tuh? Ya, Ais. Geser. Kelompok ya, ini tes mandiri. Nggak boleh lah. Oke. Dihapus habisnya. Oke. Sudah semua dapat tempat duduknya. Ini nanti saya bagikan setelah selesai tes mandiri ya. Ini sudah semua dapat tempat duduk. Sudah. Di depan Kak Nisa itu Kak siapa Kalila boleh pindah ke depan Kak Nisa. Nggak ada meja. Oh nggak ada mejanya ya. Ya udah digeser aja. Kak Nisa maju itu geser aja mejanya ya. Ditaruh di belakang ya.
Nah, ini Kak Amara yang enggak usah deh, enggak usah maju, Kak Amara yang pindah ke sebelah situ. Situ. Nah, iya. Ini maju biaran kursinya. Iya, silahkan. Oke. Nah, sip. Ya. Oke, sudah. Ini dikerjakan mandiri. Nanti ini saya hapus ya. Kesimpulannya tadi udah nulis semua dan insya Allah udah. Ini satu. Jangan lupa tulis nama. Nggak boleh dong. Yuk, bagi ke belakang. Oke, ke belakang. Oke, silahkan ke belakang. Ini satu, ke sana. Iya, langsung. Nanti sama-sama. Oke, belakang. Ini Dana nggak usah. Ini ke belakang urut ke Amara ya. Ya itu. Urut ke Amara. Hanya posisinya saja yang berubah. Berapa tuh? Belakang. Ke belakang. Nama lengkap dong. Ya. Cross 1 kayaknya lebih di situ. Kayaknya kok, ya udahlah. Oke, waktu ngerjainnya nanti ya. Cross 1. Oke, boleh dikerjakan, waktunya 10 menit. Berarti sampai di yang panjang di angka 2 ya. Boleh, tapi nanti di klip ya. Boleh.
2 menit lagi. Oke, yang selesai sudah boleh dikumpul. Ada yang sudah selesai? Belum. Oke, beri waktu 1 menit lagi deh tambahan. 1 menit, 1 menit. 1 menit, 1 minute again. Sudah. Ya, silakan dikumpul, nggak apa-apa sini. Oke. Nggak punya cepitannya ya? Oh ya, dijadikan satu sendiri. Oke. Ya, sama-sama. Yuk, boleh dikumpul? Ya. Yuk. Dikumpul, yuk. 1, 2, 3. Silakan dikumpul. Kasih nama. Silakan dikumpul. Oke, mantap. Nih, oke. Silahkan dikumpul. Oke, sembari ngumpul ini ya, saya memperhatikan kayaknya duduknya bintang nggak punya barisan, nggak boleh dikasih nama. Itu dirapikan dulu ya habis nih sebelum kita tutup. Oke. Kasih nama enggak? Oke. Oke.
Oke. Oke. Oke. Oke. Yuk. Kakak Ais, Kakak Sinta, Kakak Sabrina. Kakak Zahra. Apa? Ya kayak gini ya. Oh iya. Iya. Dan seterusnya sama-sama ya. Tapi yang presentasi juga harus diatur ini. Nggak apa-apa, kocokan. Oke yuk. Kak Lintan. Sempatnya dia punya. Oke. Nggak sempat gambar. Wih. Oke deh. Kak siapa yang belakang itu Kak Wahbah? Sudah semua? Oh ya, Kak Zahra, Kak Najla. Oke. Ada lagi yang belum? Najla? Kakak Najla? Sini. Oke, baik. Nanti setelah kita tutup, kita sama-sama kembali rapikan tempat duduknya ya. Oke. Selanjutnya ada yang belum? Oh ya, Lintan. Oke. Kesimpulan tadi udah. Oke, sini. Nah, sekarang kita sudah memasuki di penghujung kegiatan, yakni sisa ngapain? Sisa pembagian reward, refleksi pembelajaran, sama nanti penyampaian materi selanjutnya. Nah, setelah saya cek dari pengamatan saya tadi, saya sampai bingung sebenarnya menentukan yang 3 terbaik. Semuanya terbaik, semuanya setiap kelompok sudah berbicara, ya enggak? Ada yang perwakilan berbicara. Jadi 3 terbaik nanti maju salah satunya ya. Yang pertama adalah kelompok yang lumayan aktif walaupun dia nggak presentasi ya, berarti yang nggak harus yang presentasi ya, yang penting dia aktif dan menanggapi temannya. Yang pertama adalah tepuk tangan untuk K1. Kemudian yang selanjutnya adalah 2 ini adalah yang presentasi yang lantang. 2 ini adalah kelompok Pimet dan Genius. Tepuk tangan untuk Oke, perwakilan kelompoknya boleh maju. Boleh maju. Ayo, boleh maju. Oke. Ini di sini ya. Anggap hadiah terbaik dari Ustazah. Nah, oke, silakan. Selanjutnya ya, sama-sama. Ya, selanjutnya. Gak apa-apa, Genius dulu apa Pimet dulu? Ayo, Pimet yuk. Gak apa-apa. Kelompok Pimet tetap terbaik insya Allah, dan lainnya harus ditinggalkan lagi. Ayo silahkan kelompok Kak Jehan. Ini bentuknya seperti kelinci, bukan ya? Oke, Kak Jehan, terima kasih ya sudah bekerja sama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Itu seperti biasa. Hari ini kita sudah belajar apa sih? Rotasi yang gimana? Yang kayak mana? Puternya tadi yang berapa derajat? 90 derajat. Terus? Oke, kalau saya nanya bagian mana yang paling mudah? Ya, terus pakai busur. Terus? Ya sudah menulis kesimpulan. Oh, menulis sifat-sifatnya. Bagian mana yang paling tidak disuka deh, yang paling sulit bagian apa? Gambar
tugas yang mandiri mudah dong. Oh, gambarnya susah. Kemudian kalau ditanya kembali, kira-kira kiat-kiat apa yang akan kalian lakukan agar semakin lebih baik dari hari ini? Selain belajar apa lagi? Doa, terus latihan. Oke, baik. Intinya kalian suka belajar yang seperti ini atau gimana? Yang kayak biasa aja. Oke, baik. Biasa aja. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah insya Allah masih terakhir di refleksi. Terakhir di mana tuh? Transformasi geometri, yakni adalah dilatasi. Boleh belajar di rumah ya. Namun sebelum Ustazah tutup, Ustazah punya motivasi sekitar perputaran, bahwa kita itu dunia itu terus berputar. Sebelum ditutup ya, kita sama-sama nonton. Ini kurang lebih 1 atau 2 menit aja. Hari ini di atas, besok di bawah, betul nggak? Dunia terus berputar. Betul nggak dunia berputar? Yang paling berkesan saya adalah tadi satu pohon bisa membuat jutaan korek api, tapi hanya satu korek api bisa membakar jutaan pohon. Betul nggak? Jadi kita harus menjadi baik, walaupun baik itu terkadang menyakitkan. Betul nggak sih? Baik itu selalu kita kayak kalah, tapi tidak apa-apa. Memang sejatinya kehidupan terus berputar. Ketika kita menjadi baik terus, insya Allah maka kebaikan-kebaikan itu juga hadir bersama kita. Oke? Siap menjadi pribadi yang jauh lebih baik? Insya Allah ya. Apapun yang terjadi, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Oke. Di penghujung acara ini, Ustazah sampaikan terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas semangat belajarnya. Mari kita sama-sama berikhtiar membuat roda tersebut selalu di atas supaya kita tidak terlalu terjatuh. Misalnya udah mereng, kita berusaha lagi naikkan lagi. Ya, paham ya? Kalau udah kita udah jatuh di bawah, gimana caranya kita kayu sampai ke atas lagi? Jangan sampai kita ibaratnya terus-terusan di bawah. Sepakat? Oke. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan doa, dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.